wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahu maulana azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabiin tabiinnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan inilah sebaik-baiknya bekal hidup di dunia dan di akhirat kelak. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketentraman serta menanamkan mawaddah dan rahmah di antara suami dan istri. Oleh karena itu, pernikahan sejatinya dibangun untuk dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Namun demikian, Islam juga membuka pintu perceraian sebagai jalan keluar terakhir ketika rumah tangga tidak dapat diselamatkan lagi. Tetapi dengan batasan yang sangat ketat. Perceraian diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uttalaqul marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 229. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, Al Baihaqi, dan Ibnu Adi, yang artinya halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan solusi ideal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, perceraian membawa dampak yang sangat luas, tidak hanya menimbulkan luka batin, tekanan psikologi, dan kegaman bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak korban perceraian berpotensi mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, hingga masalah perilaku. Selain itu, perceraian juga memengaruhi hubungan sosial keluarga dan dapat menjadi akar persoalan di masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia tergolong tinggi dan didominasi oleh cerai gugat. Kondisi ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ketahanan keluarga sedang menghadapi tantangan serius. Oleh sebab itu, Islam mendorong penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah, nasihat, dan perdamaian sebelum memilih jalan perceraian. Para ulama menegaskan bahwa hukum perceraian tidak bersifat tunggal,
Dalam kondisi tertentu perceraian diperbolehkan, namun pada kondisi lain dapat menjadi haram apabila menimbulkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah yang mengatakan talak dilarang karena membawa dampak mudarat baginya dan bagi istrinya serta melenyapkan kemaslahatan yang didapatkan oleh keduanya tanpa ada hajat tertentu, maka itu haram seperti melenyapkan harta. Ibnu Qudamah Al-Mughni. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, perceraian membawa dampak yang panjang dan mendalam, luka batin, tekanan psikologi, kegaman hidup dan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri tetapi juga oleh anak-anak. Anak korban perceraian seringkali timbul dengan beban emosional yang berat, kehilangan rasa aman, dan terganggu perkembangan mental serta sosial. Selain itu, perceraian juga berdampak pada hubungan keluarga besar dan tantangan sosial masyarakat. Persoalan rumah tatanan sosial masyarakat. Dalam tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, para kiai dan ulama selalu mengingatkan agar setiap persoalan rumah tangga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan emosi dan ego menjadi penentu keputusan. Yang ingatlah pesan yang sederhana namun bersyarat makna ini. Sebutlah namanya, tetap di jalannya, kelak kau mengingatnya, kau akan teringat. Bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan kita ingat dan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan sikap kita lebih bijaksana dalam menghadapi ujian rumah tangga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadil wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullah ittaqullaha mastata'tum wa sa'iru ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafiril muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat wal muslimina wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagya ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim ma yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.